Ya, itu ciri orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu, para jamaah sekalian, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Allah kasih kita kesehatan. Apa bentuk syukurnya? Beribadah kepada Allah. Salat, ngaji, zikir, baca Al-Quran, itu bentuk syukur kepada Allah. Jadi bukan cuma kan alhamdulillah saya masih sehat. Itu enggak cukup. Harus dengan lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu sholat, ya, ngaji, sedekah. Insya Allah akan tambah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Wal yutihu du'a illa wa qad a'adallahu ila al-istijabah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya doa, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan al-istijabah, yaitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus minta sama Allah, ud'uni astajib lakum. Minta dulu sama Allah. Nanti Allah akan kasih. Kata di sini nih, Allah taala ud'uni astajib lakum. Minta dulu sama Allah. Nanti bakal dikasih. Kalau orang sama Allah nggak pernah minta, seperti orang yang sombong, kayak orang nggak butuh sama Allah. Padahal apa yang kita dapatkan, kita terima saat ini, itu semua dari Allah. Ya, semua dari Allah. Kita bisa mencapai seperti saat ini derajat kita, alhamdulillah, misalnya kebeli motor, udah menikah, punya rumah sendiri, udah punya keluarga, udah punya cucu, ucapkan alhamdulillah. Dan saya pesan kepada para jamaah semuanya, ya, yang pernah saya katakan, kalau kita memiliki anak keturunan, minta sama Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Jangan hanya minta sama Allah anak kita diberikan kesuksesan. Jangan hanya minta kepada Allah anak kita diberikan kerjaan yang enak. Jangan cuma itu, tapi minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Ya, ada kemarin seseorang cerita sama saya, aduh, katanya, saya ini anak udah besar-besar, istri saya lagi sakit, saya suruh jagain anak saya, malah cemberut mukanya. Jagain ya mamahmu sebentar, saya mau pergi keluar sebentar, abang mau pergi sebentar ya. Cemberut mukanya. Bapaknya pulang, anaknya nggak ada, main futsal. Ya, Masya Allah ya. Jadi para jamaah sekalian, ini merupakan pelajaran buat kita semua. Sehebat apapun orang tua, kalau anak kita nggak takut sama kita, ya, kalau anak kita membangkang sama kita, sedih rasanya. Betul apa enggak jamaah sekalian? Sedih. Kan kalau orang sakit itu maunya diapain? Ditungguin, dielus-elus, dipijit-pijit, ya kan? Kalau anak kurang ajar kan, aduh bapak sakit nih, kolokan amat sih, begitu. Bilang kolokan, gue lagi sakit, bilang kolokan amat katanya. Ini para jamaah sekalian harus kita pahami bersama. Jadi minta kepada Allah agar kita ini meninggal husnul khatimah, punya anak yang berbakti kepada kita, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli sholat tahajud, menjadi ahli sedekah. Ya, kebanggaan orang tua itu adalah ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya sudah pandai, mahir di dalam membaca Al-Quranul Karim.
Kita meninggal dunia, yang bacain Quran siapa? Anak kita. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita di pojok sama teman-temannya ketawa-ketawa. Bapak lu mati, iya tumben tuh mati, dia nggak bilang-bilang lagi. Ini anak kurang ajar ini. Ya, nauzubillah min zalik ya. Jadi berdoa sama Allah. Kalau doa yang serius, Pak, yang doa tuh yang yakin sama Allah, yakin doa kita Allah kabulin tuh begitu, minta yang serius sama Allah. Ya, jadi kalau saya perhatikan, Pak, orang-orang kita ini baru bisa serius, baru merasa butuh sama Allah kalau memang tertimpa sesuatu, kakinya kejepit baru ngejerit ya. Kalau nggak ada masalah tenang-tenang aja orang kita tuh, nggak mau doa sama Allah, nggak mau minta sama Allah, nggak mau tahajud, nggak mau sedekah, nggak mau baca Quran. Kenapa? Lah males lah ya, ya. Coba kalau umpamanya walaupun dalam keadaan sudah gembira, sudah bahagia, semua tercukupi, dia tetap meminta kepada Allah, tetap menjaga tahajudnya, menjaga salat berjamaahnya, ya, menjaga bacaan Qur'annya, maka Allah akan datang kepadanya, kata Uwais Al-Qarni, tatkala dia dalam keadaan susah, Allah akan datang kepadanya memberikan bantuan. Jangan pas susahnya doang ingat sama Allah. Dan kebanyakan manusia itu kalau Allah uji dengan yang namanya kemiskinan, Allah uji dengan yang namanya musibah, mereka lulus berhasil. Tapi banyak umat manusia yang kalau Allah uji dengan kekayaan, dengan kesenangan, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min zalik. Tanamkan dalam diri kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita punya semua itu milik Allah, akan kembali kepada Allah, akan diambil sama Allah, Pak. Tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu waktu aja ya. Makanya banyak bersyukur kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, berdoa sama Allah agar kita meninggal dunia husnul khatimah, ya kan? Anak doakan tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah wala nakhtimu bisuil khatimah. Ketika orang berdoa kepada Allah, tandanya orang itu butuh kepada Allah. Semakin kita menangis kepada Allah, semakin kita ngegerung-gerung kepada Allah, Allah makin senang. Tiada suara yang paling Allah senangi melainkan suara daripada tangisan hamba-hambanya di malam hari yang dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Waduh, luar biasa ya. Kalau kita nggak doa kadang-kadang masih bingung, kebanyakan minta sih. Orang minta tuh yang pasti-pasti aja, Pak. Jangan semuanya dipinta. Ibadahnya mah kurang, doanya sekarung. Yang barokah, minta nanti meninggal husnul khotimah, minta supaya nanti masuk surga, dijauhkan daripada api neraka, minta dipermudah nanti sakratul maut, minta nanti kuburannya lebar, minta entar kuburannya terang, semua dipinta. Tapi sholatnya mah semau maunya. Aduh ya. Makanya kalau orang-orang soleh itu wali-wali Allah malu minta sama Allah. Ya, malu di sini dalam artian secukupnya minta sama Allah. Ya. Nah, ini doanya nih. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang, kepribadian yang tenang.
Kalau orang itu tenang, para jamaah sekalian, itu jiwanya anteng, nggak cepat darah tinggi, ya, nggak cepat darah tinggi, tenang tuh, perangainya adem kayak air dilihatnya. Ya, ketika dalam keadaan susah, orang tidak perlu tahu kalau kita susah. Jangan waktu susah sekampung tahu, se-Indonesia tahu. Di Facebook ditaruh, di status ditaruh, di Instagram ditaruh, seneng diam-diam baik. Gol tanah ya diam-diam aja. Bisnisnya gol diam-diam aja, takutan dipinjemin duit ya. Ya. Begitu ya, minta kepada Allah memiliki jiwa yang tentram, jiwa yang damai, ya. Sahabat-sahabat Nabi itu, para jamaah sekalian, kalau bersama Nabi tenang mereka, jiwanya damai. Kenapa? Karena duduk bersama orang yang hatinya tentram, yang jiwanya damai, yang hatinya bersih, pikirannya bersih. Coba kita kumpul lah sama orang yang apa namanya, yang lagi ruwet. Kira-kira kita nambah ruwet nggak? Nambah ruwet. Aneh kemarin nih mau nyari hiburan, ketemu ente makin sumpek. Ya, minta kepada Allah agar kita memiliki jiwa yang tentram, perangai yang menyenangkan, bikin senang orang lain. Tu'minu biliqa'i, ya. Percaya, ya nafas biliqa'ika, berjumpa dengan Allah, ya. Wa tardha biqada'i, dan ridho dengan kepastian daripada Allah. Kalau manusia, para jamaah sekalian, kalau manusia bersandarnya apapun yang terjadi itu merupakan sudah bagian dari takdir Allah, itu orang tidak akan lari dari Allah. Ya. Kenapa manusia itu sering lari dari Allah, tidak menerima yang namanya dari Allah itu? Kalau dari Allah, karena orang itu merasa Allah nggak adil sama dirinya dia. Padahal apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang begini aja nih, Bang Jaya orang mana Bang Jaya? Wonosobo ngapain kemari coba? Emang sono nggak ada pabrik apa? Dia kemari-mari ngapain? Jauh-jauh. Kita masan Jakarta, orang Jakarta di sini-sini aja ya. Tuh, ini udah bagian dari memang takdirnya Allah, kodonya Allah sampai di sini. Sampai di sini ketemu sama kita orang. Kerja di satu perusahaan, ya, ketemu di pasar dangdut sama calon bininya, ketemu jadi kawin jadi bininya. Aneh nggak kadang-kadang Pak? Kadang-kadang kita pikir mah, tapi memang gak usah aneh, itu memang sudah merupakan alur kehidupan manusia, begitu ya. Jadi nggak usah bingung. Watakna ubi atoik, dan qanaah, menerima semua ketentuan daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Pak, manusia itu merasa apa yang Allah berikan kepada kita itu enggak pas buat kita. Itu pikiran kita. Padahal di balik itu semua Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Tapi di mata kita Allah salah aja. Bingung saya kadang-kadang. Ya, jangan suka seperti itu. Ya. Kata di sini watakna ubi atau qanaah, menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita, cinta kepada kita semua, sehingga kita semua ini kelak nanti akan diperjumpakan, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya dalam talim kita pada malam hari ini, saya mengajak kepada para jamaah semuanya, yang pertama, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kufur kepada nikmat Allah. Ya. Bersyukur dalam arti kita luangkan waktu agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Urusan doa kita mau dikabulin mau kagak itu urusan Allah. Kalau Allah belum mengijabah doa kita, tandanya Allah masih sayang sama kita. Allah pengen kita ini terus berdoa, terus beribadah. Sebab kata Allah, model antum nih, model ente nih, kata Allah, kalau buru-buru dikasih entar bakal lupa sama saya. Makanya ayo kayak layangan diulur terus tuh gitu tuh. Iya kan? Cuma kadang-kadang kitanya nggak sabaran. Betul nggak? Kitanya nggak sabaran. Kesel banget gitu. Ya. Jadi akhirnya karena ketidaksabaran itulah akhirnya macem-macem sama Allah, pikirannya macem-macem. Pak, inget nggak Pak, tahun 80-an tuh ada yang namanya Wahwe. Ingat? Kalau pagi nih, jujur ya, jawab jujur nih. Kalau pagi jam 6 orang pada ngapain? Baca kitab. Buka kitab tabir mimpi. Bener nggak? Iya kan? Itu haram nggak? Haram. Tapi banyak orang berharap dari 2000 jadi dapat berapa dulu? Berkali-kali lipat. Itu kan suatu apa ya? Harapan yang bersumber dari sesuatu yang haram. Orang bisa loh tiap pagi buka kitab ituan loh. Tiap pagi. Coba serbu Al-Quran tiap pagi, bisa nggak? Boro-boro. Setahu saya dulu waktu saya masih kecil tuh ya nenek-nenek, engkong-engkong, pada tiap pagi pada ngecak tuh begitu tuh. Orang gila tanya-tanyain. Ya Allah, kalau malam jam 12 Bandeng. Dan ingat gak dulu tuh bioskop kapuk tuh, kalau mau bioskop itu apa namanya sering nyebar-nyebar kertas tuh, ya kan pakai mobil ituan kan, kol kan, itu zaman dulu berkah kayaknya ya, kayaknya tenang gitu tuh, nyaman kayaknya tuh, nggak kayak sekarang ya. Orang sekarang mah kayaknya anak 1, 2 bilangnya apa, ih ribet, takut nggak bisa ngasih makan. Aneh nggak Pak? Aneh kata saya. Orang zaman dulu anak ke-8, 9 hidup aja, kemakanan aja, Indominya 1, airnya setengah panci, udah aja udah, kemakanan semua. Tapi orang sekarang nggak bisa pikiran kayak begitu orang sekarang. Coba Pak Ustadz, ya anak saya 4, yang 1 ini, yang nomor 2 begini, jajan sehari segini. Berapa coba itu Pak Ustadz? Bayar kontrakan berapa? Gope murah banget kontrakan Gope. Bener tuh kontrakan Gope bener. Ya taruh 1 juta lah. Sisa berapa tuh? Sisa tinggal 39. Ya. Kita ngerokok sehari berapa bungkus? 2 bungkus. Itu kereta apa orang? Taruhlah sebungkus. Sebungkusnya 25.000 kali sebulan berapa? Kalau 30.000 aja kali 900.000. Udah 1,9 kan? Sisa berapa tuh? Sisa 3 juta. Bini kita berapa masak hari? Cepet kali sebulan berapa? Udah habis kan? Nanti anak kita dari mana jajannya? Tuh. Artinya
jangan pakai matematika manusia, nggak bakal itu, nggak ketemu. Pakailah matematikanya Allah tuh, hitung-hitung, udah habis itu. Anak kita 4, satu orang jajan aja, kalau dijumlahin 50.000 aja sehari, berapa kali sebulan? 1,5, udah nombok itu. Belum yang tukang minta duit tiap hari Minggu. Kocrek. Ya, jadi artinya para jamaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Entah dari mana kita nggak tahu tuh duit kayaknya kok cukup aja, betul nggak? Iya. Kalau yang dagang mah ya dagang, yang kerja loh. Bisa ngatur ke sono kemari ya kan? Malah kalau orang Jawa bisa nabung, pulang kampung bisa bawa ituan, bawa TV, bawa kulkas, saya bingung. Lu kapan nabungnya lu? Bisa ngebangun rumah lagi. Masya Allah, kita orang Betawi begini-begini aja ini. Malah ngontrak sekarang orang Betawi. Aduh, ada rese dah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Allah permudah semua kehidupan kita, dan semoga Allah berikan kepada kita anak soleh dan solehah, dan semoga Allah berikan cahaya pada wajah kita, cahaya pada hati kita, cahaya pada darah kita, semuanya penuh dengan cahaya. Dan semoga Allah berkahi masjid ini, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi daripada harta kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, keberkahannya, ampunannya, dan Allah sembuhkan semua orang-orang yang sakit, baik tetangga kita atau keluarga kita, Allah sembuhkan semuanya, dan semoga Allah jauhkan bala dan musibah.